Nah, ini saya memulai aja waktu pertama kali itu untuk membeli barang ya, untuk menunjang sebagai bisnis saya itu sekitar 100-200 juta, itu nggak ada apa-apanya. Hai, saya dengan Doni Arusa. Saya adalah manajer dari Anda Arusa, sekaligus sebagai owner dari bisnis jasa pernikahan. Ya, pada dasarnya sebenarnya saya ini adalah seorang tukang masak ya, koki. Saya sekitar 20 tahun saya sebagai koki, kemudian saya menjadi manajernya Anda Arusa. Nah, di sini saya otomatis melepaskan pekerjaan saya utama. Nah, di dunia industri kecantikan ini, saya fokus banget dengan Anda Arusa sehingga saya tidak bisa fokus dengan pekerjaan saya sendiri. Akhirnya lama-lama saya karena serius dan fokus dengan Anda Arusa dengan dunia pendidikannya juga, sehingga saya tidak ada kerjaan nih. Akhirnya kepikiran, murid-murid dari Anda Arusa saya manfaatkan sebagai SDM saya untuk mendirikan sebuah jasa pernikahan yang ditunjang oleh murid-muridnya Anda Arusa. Seperti itu sih memulai awal karir sebagai owner bisnis jasa pernikahan. Sejauh ini saya menyiapkan ya, mulai dari WO kita siapin, lalu acara hiburan kita juga siapin, kemudian busana yang udah pasti, kemudian SDM yang menghandle untuk make up dan hairstylist juga di acara adat-adatnya itu, seperti itu. Pengetahuan tentang pernikahan. Nah, sekarang kita konsepnya di mana nih? Pengetahuan pernikahan untuk jasa pendidikan pernikahan itu. Apakah kita ada di bridal atau di adat atau di mix keduanya? Nah, kita harus butuh nih pemahaman, apalagi yang paling susah adalah adat nih ya. Mulai dari pengantin Jawa, pengantin Sunda, itu kita harus benar-benar tahu pakemnya dan kebutuhan sebagai perias itu seperti apa untuk mendandani seorang pengantin. Dari berbagai daerah nih, kita harus paham. Betul sekali. Baru setelah kita tahu tentang kondisi ilmu basicnya sebagai perias, kemudian busana juga kita harus pahami. Nah, baru kita koleksi beberapa busana adat, tradisional, juga aksesorisnya, seperti itu. Nah, ini saya memulai aja waktu pertama kali itu untuk membeli barang ya, untuk menunjang sebagai bisnis saya itu sekitar 100-200 juta, itu nggak ada apa-apanya. Sehingga saya berpikir, ini modal akan berjalan terus, tapi dengan cara setiap ada keuntungan kita sisihin, beli peralatan seperti adat A, adat B, adat C, itu setiap kita ada penghasilan, profit dari sebuah event. Nah, lama-lama saya jumlah total bisa mencapai 2M, 3M. Nah, itu juga ada caranya bagaimana kita untuk mengakalinya. Contoh seperti update kebaya-kebaya itu kan kita tidak bisa menggunakan kebaya 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu masih tetap terpakai. Nah, itu kita harus istilahnya meregenerasi. Barang-barang lama kita jual ke komunitas kita yang di daerah-daerah, lalu kita produksi baru. Dan itu terus berjalan, tanpa itu kita nggak akan update. Setiap kali event ya? Berapa ya? Kalau kita bicara nominal itu kayaknya agak riskan gitu ya. Tapi setidaknya bahwa penghasilan ini cukup menghidupi beberapa karyawan saya. Setidaknya setiap satu event itu saya ngasih bayaran ke setiap talent atau yang SDM yang membantu itu start dari 500 ribu satu orangnya itu sampai 2 juta 500 masing-masing ya. Ada yang 1,5 juta, ada yang 1 juta, dan tim saya itu bisa sekali terjun sekitar 7-10 orang. Ya udah,
Itu aja dihitung, saya bisa menghidupi mereka. Untuk cara bagaimana kita bisa bertahan dan kita tetap eksis adalah kita harus menjaga kualitas. Kita kan penjual jasa ya. Yang paling utama adalah servis. Bagaimana kita melayani kepada klien, mulai dari kejujuran, kemudian apapun yang kita servis itu kita berikan yang maksimal dan terbaik buat klien. Lalu untuk kualitas nih harus benar-benar dijaga. Jangan sampai kualitas turun. Kalau kita kualitas turun, otomatis persaingan yang begitu ketat, orang akan berpaling pada kita. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita melayani klien. Itu yang paling utama. Kita harus melayani dari hati, jangan karena uang. Itu saja. Nah ini, sekarang ini zamannya tidak seperti dulu lagi ya. Semua sanggar, semua WO dia berdiri sendiri, dia sombong dengan usahanya. Dia nggak mau kerjasama dengan yang lainnya. Tapi sekarang udah berbeda zamannya. Kita harus mau bergandeng tangan. Jangan dilihat, oh kamu masih kecil, kamu masih udah besar. Nggak bisa. Kita sekarang melihat kualitas dan personal dari orang yang kita ajak bekerja sama. Jadi kalau bisa bergandeng tangan sebanyak mungkin, kita sebarin marketing sebanyak mungkin, kita kerjasama di berbagai venue, berbagai catering, kita obrolin harga yang bagaimana yang baiknya, sehingga pencapaian antara kita dan teman bisnis kita itu berjalin lancar, sehingga datanglah link dari berbagai arah. Seperti itu sih. Paling berat adalah SDM. Jadi kita harus benar-benar memilih orang yang tepat pada posisinya. Jangan orang yang kuat di administrasi ditugaskan ke lapangan. Nah ini yang paling penting. Kalau kita bisa menempatkan orang-orang terbaik dengan posisi passionnya masing-masing, insya Allah semua akan berjalan dengan sempurna. Ini yang paling berat. Pernah saya menempatkan posisi seorang marketing yang sebenarnya dia bukan marketing, jadi dia tidak berkembang. Lalu kita pindah, kita rolling, kita masukkan ke bagian busana. Ternyata dia makin oke di busana dan lebih berinovasi. Nah, kadang-kadang kita menemukan SDM yang tidak banyak bicara, tapi kita harus benar-benar menggali, melihat, dan yaitu menempatkan SDM yang benar pada posisinya. Menjadi 2 divisi, 3 divisi. Nah, ini sebenarnya sangat perlu diperhatikan supaya pekerjaan itu terakomodasi dengan baik. Seperti itu sih. Jadi yang paling utama adalah SDM. Ini yang paling berat. Bagaimana menempatkan SDM sesuai dengan porsi dari masing-masing. Untuk yang ingin buka wedding organizer atau di bidang sanggar, busana, dan make up ini, pastikan Anda mencintai dunia ini. Itu saja dulu. Pastikan Anda suka seni, pastikan Anda suka melayani, pastikan Anda bisa istilahnya itu harus kuat banget, sehingga ketika Anda melayani itu nggak terpaksa, dan Anda bisa mengerjakan dengan bahagia. Itu sih yang paling utama. Dan kedua, Anda harus punya modal juga. Dan jangan pernah berharap modal itu terkumpul terus, karena modal itu akan berputar. Kalau ditanya duit, kita nggak punya duit, tapi kita punya aset. Iya.